Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang piutang, khususnya pengukuran dan pengakuan piutang untuk mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Kita lanjutkan. Untuk mempermudah pemahaman, kita langsung ke kasus tentang piutang. Seperti diketahui bahwa piutang itu terjadi atau timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Kemudian piutang juga dipengaruhi atau pada saat pengakuannya itu adanya potongan harga, baik dari trade diskon maupun dari cash diskon. Trade diskon sendiri itu adalah potongan karena penjualan secara besar ya, atau secara dalam partai banyak. Sementara kalau cash diskon itu karena pelunasannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh penjual. Biasanya adanya termin ya, berapa jangka waktu yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan diskon. Kita langsung saja. Terkait dengan piutang, kita sudah membahas di video sebelumnya tentang penjualan secara kredit. Nah, ini sebagai contoh pada perusahaan dagang. Pada kasus ini kita membahas tentang dokumen transaksi penjualan secara kredit. Di sini total penjualannya 169.650.000. Kita langsung saja ke jurnalnya. Jadi ini tahapan pertama adanya piutang ya. Seperti ketahui bahwa jurnalnya terkait dengan penjualan secara kredit ada koneksi payable atau piutang di posisi debit, kemudian ada sales of merchandise atau penjualan, kemudian biaya angkut, kemudian VAT atau pajak pada posisi kredit. Kemudian di posisi debit juga ada COGS atau harga pokok penjualan, dan di posisi kredit ada merchandise inventory atau persediaan karena persediaan kita berkurang karena dijual ya. Nah, untuk nominal HPP-nya sendiri ini di catatan ada untuk kode YS117 2 juta HPP-nya per unit ya, kemudian EK212 3 juta per unit. Tinggal dikalikan saja sesuai dengan unit yang dijual. Kita lanjutkan bagaimana jika ada retur. Nah, terkait dengan retur, ini ada contoh masih kaitannya dengan transaksi yang tadi yang penjual secara kredit. Ada retur dari toko Anugrah senilai 10.780.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Untuk retur, pencatatannya di posisi debit ada sales retur, kemudian ada breakout, tetapi di sini nominal tidak ada, jadi tidak ada biaya angkutnya. Kemudian ada VAT out atau pajak di posisi debit ya. Kemudian di posisi kredit ada koneksi payable atau piutang, karena piutang kita berkurang ya, karena barang yang kita jual dikembalikan oleh customer. Kemudian di posisi debit juga ada merchandise inventory atau persediaan bertambah kembali karena barang atau persediaan yang kita jual dikembalikan. Kemudian ada COGS di posisi kredit senilai 7 juta ya. Kemudian yang terakhir di kasus ketiga terkait dengan pelunasan piutang. Tadi disebutkan bahwa pelunasan piutang dipengaruhi oleh retur ya. Tadi ada retur. Jadi kalau kita lihat di sini di dokumen transaksi ada kas masuk senilai 158.870. Kita lihat. Nah, ini di catatan dilihat dulu bahwa account receivable ini didapat dari account receivable yang awal yang dari penjualan itu ya 169.650, kemudian dikurangi retur. Jadilah nominal account receivable. Dari account receivable ini dikalikan dengan 2% karena terminnya 2/10. Tadi di tanggal 13 ya, jadi masih masuk dalam waktu mendapatkan potongan atau diskon.
Jadi akuntansi payable yang 158.870 itu dikalikan dengan 2%. Hasilnya 3177.400. Nah, untuk pencatatannya, karena pelunasan piutang berarti kita mendapatkan uang tunai cash in bank senilai 155.692.600. Kemudian karena ada potongan penjualan sebesar 2%, maka ada sales discount 3.107.400 dengan total piutang atau kondisi payable 158.870.000. Nah, itu ya untuk terkait dengan piutang dari mulai penjualan secara kredit, kemudian ada retur, kemudian baru ada pelunasannya. Jadi itu rangkaian terkait dengan piutang. Nanti di kesempatan yang lain akan dibahas tentang adanya cadangan kerugian piutang ya. Nanti di tahap berikutnya. Untuk tahap yang sekarang cukup sampai di sini saja. Saya yakin sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.